Turos itu acap kali dijadikan atau dianggap sebagai beban kemajuan, gitu Krom. Oke. Banyak kan, lu Al-Azhar santai, dia nggak terburu-buru ingin tasdid karena emang tiap hari dia udah menuju ke sana. Kalau ente ninggalin Turos namanya bukan tajdid, tapi itu namanya tabdid. Ya. itu kenapa Al-Azhar kok masih dianggap jadi majelis taklim itu gimana itu? Halo pemirsa Madilog, gimana kabar sampean-sampean semua? Yang Betawi gimana nih kabar elu-elu semua gitu kan? Yang Sunda gimana yang Sunda? Yang Sunda gimana itu Sunda? Akang-akang, eneng-eneng semua gimana kabarnya? Nah, Madilog kali ini itu agak sedikit berbeda karena akan dipandu oleh kami berdua, Dua host magang yang kebetulan podcaster utamanya itu lagi menjalankan ibadah sunnah umroh. Ya Rob. Lagi ke Tanah Mekah, lagi ngaji peradaban di sana, kira-kira kayak gitu. Dan kali ini akan dipandu oleh kita, saya Syadila Rizky sebagai podcaster dan dipandu oleh kawan saya Ikram Mulyadi. Ikram Mausuli. Ikram Mausuli yang akan menemani kita dalam perbincangan Madilog kali ini. Dan tak lupa, kali ini Madilog itu punya narasumber yang hebat, guys. Hebat dari sisi apa? Tentu banyak banget orang yang tahu beliau karena beliau ini pertama punya rekam jejak pendidikan yang sangat matang. Beliau sekian tahun di pesantren Salaf, kemudian melanjutkan di Al-Azhar, dan di Mesir pun beliau aktif di dunia kajian dan juga produktif memberikan tulisan-tulisan di media-media terkenal, terutama di media NU Mesir Net. Bersama kami di sini ada Cak Hafiz. Gimana Cak kabarnya Cak? Mantap, alhamdulillah. Mantap, Semangat ya? saya melihat para pemuda. Kita tuh sebenarnya pengen ngundang sampean tuh udah lama Cak. Oh iya? Sibuk banget. Waduh. Gitu Cak. Nah pada kali ini kita akan mencoba ngebahas sebenarnya kita relevan nggak sih? Kan di Indonesia lagi marak nih ngebahas Pilpres Krom. Relevan nggak sih? Gila. Aduh. Mungkin itu kita sampingkan dulu sesuai dengan arahan dari pusat. Oke. Bahwasanya NU itu tidak memihak kepada siapapun. Nah, betul. Oke, ngomong karena bahaya. Makanya Gus Yahya itu melalui fikih peradabannya itu aja, Cak. Di antaranya tuh ingin mengurangi porsi kiai itu ngomongin pilkada, ngomongin pilgub, ngomongin pilpres. Melalui fikih peradaban itu Gus Yahya mencoba menstimulus lahirnya nalar mufakir dari para kiai-kiai pesantren. Nah, di sini nih kita bakal ngebahas seputar Turos, Tajdid Al-Azhar dan pemikiran-pemikiran di Indonesia. Di antaranya sebenarnya kita perlu masuk nih. Turos itu kan sebagai warisan kebudayaan dan intelektual Islam dan juga warisan psikis yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita atau bisa disebut 100 tahun yang lalu. Itu menunjukkan bahwa agama Islam ini atau Islam ini memiliki peradaban yang sangat kokoh. Dilihat dari sisi geliat pemikirannya, Cak. Kayak gitu kan. Nah, dari sana masih banyak yang gagal paham bagaimana cara menyikapi warisan intelektual ini. Tapi untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara menyikapi warisan intelektual ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab dulu kayaknya, Cak. Di antaranya sebenarnya apa sih Turos itu, dan kemudian apa Turos itu secara ontologis, kemudian pentingnya manfaatnya buat orang masa kini. Iya. Kira-kira gitu kan, Krom? Iya. Soalnya kan kalau kita tahu nih, dalam tradisi pesantren kita dulu, walaupun saya nggak mondok, tapi saya dulu ngaji kalong. Ngaji kalong. Ngaji Itu mondok udah itu. Oh, ya ngaji kalong dari masjid ke masjid. Jadi gitu, Cak. Kalau di Jakarta itu, walaupun nggak ada pondok, tapi ada masjid-masjid musola itu ngaji kitab kuning. Habis maghrib. Esensinya itu ada itu berarti. Iya. Nah, sepengalaman saya dulu, Turos itu ya semacam kitab kuning doang, misalnya kayak gitu. Nah, menurut sampean sebenarnya Turos itu apa? Hanya sebatas pengetahuan ulama kita yang disalurkan lewat kitab kuning itu, atau sebenarnya lebih dari itu sih Turos? Kalau dilihat dari kata Turos sendiri kan, itu mempunyai makna yang sangat luas. Apapun itu yang menjadi warisan atau apapun itu yang menjadi khazanah dari para pendahulu itu disebut Turos, gitu kan. Yeah. Sehingga dalam hal ini Turos itu bisa beragam bentuknya, dalam tulisan,
berupa bidang-bidang ilmu tertentu ataupun bidang-bidang kebudayaan. Sehingga dari situ turas itu akan sangat luas sekali, adalah sebuah produk pemikiran manusia yang diwariskan kepada kita dan sampai sekarang masih ada. Beberapa pakar membatasi bahwa minimal bisa disebut sebagai turas itu harus ada usia jeda 100 tahun gitu ya. Karena memandang bahwa sebuah situs atau sebuah peninggalan ini dianggap sebagai situs terlindungi itu kalau sudah melewati waktu sekian. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih terbuka dalam memahami, sebenarnya apapun warisan itu yang sampai kepada kita dari para pemikir terdahulu, dari para orang-orang terdahulu, itu bisa disebut turas semuanya. Bahkan menurut saya sendiri 50 tahun pun sudah bisa disebut turas gitu. Tapi istilah turos sendiri sebenarnya baru kan, Cak? Istilah turos sendiri itu hanya sebatas nomenklatur untuk mengklasifikasikan kita antara pemikiran saat ini dengan pemikiran yang telah lalu. Itu kira-kira bener nggak sih? Ya, itu term turos sendiri ketika dimunculkan untuk sebagai kosakata diskusi dalam pembahasan para intelektual itu emang bisa disebut itu datang belakangan ya. Artinya mungkin tadi kita sempat ngobrol bahwa itu dibawa oleh Rifa'ah At-Tahtawi atau mungkin ada lagi yang mengungkapkan bahwa itu dibawa oleh Amin Khuli gitu kan. Sebenarnya turos ini lebih kepada apa yang pernah terjadi di masa lalu kemudian kita baca sekarang. Nah itu loh, esensinya sebenarnya bukan ke tahun ya, tapi bahwasanya ini adalah sebuah rekam pemikiran di masa yang bukan masa kita. Lebih di situ akhirnya kan. Siap. Kemudian Cak, yang menarik sebenarnya gini Cak, artinya kan itu menunjukkan bahwasannya kita sebagai umat Islam memiliki identitas yang begitu kokoh kalau dilihat dari karya dan hazanah pemikiran ulama klasik. Kita saat ini tuh udah tinggal nikmatin aja. Wah, kita pengen fikih, udah ada banyak, hadis udah ada banyak semuanya. Nah, kira-kira Cak, kita sebagai orang sekarang itu turas tuh mau diapain yang ideal itu? Apalagi kita sebagai mahasiswa Azhar, santri, kemudian melanjutkan studinya di Kairo di Al-Azhar, kira-kira pola ideal sebagai mahasiswa Al-Azhar dan sebagai santri, cara merawat turas itu seperti apa? Apakah hanya sebatas mengambil ibarat untuk kemudian menghukumi salah satu permasalahan, atau ada pola lain yang mungkin akan ditawarkan Cak Hafid? Ini sebenarnya dalam hal turas itu kita, karena kita udah sampai di Mesir ini, sehingga kita otomatis akan terbawa oleh dialektika yang ada di sini. Nah, kebetulan turas yang ada di dunia Arab ini bisa dikatakan surplus. Artinya sangat melimpah sekali, sangat banyak sekali, dan hal itu menunjukkan satu sisi benar tadi yang dikatakan oleh Bung Syadil bahwasanya ini sesuatu yang khazanah kekayaan kita gitu kan. Emang selama kita mempelajari turas pun kita nggak pernah melihat bahwa turas ini adalah problem gitu kan, enggak kan ya? Ini sebagai sebuah apa yang telah diwariskan kemudian kita pelajari, kemudian kita kontekstualisasikan gitu kan sebenarnya. Nah, kemudian kalau misalnya ada orang bertanya-tanya seberapa efektifkah turas masa lalu itu digunakan pada zaman sekarang, akhirnya kita kan harus meninjau kembali apa sih urgensitas turas di abad ke-21 ini gitu kan ya. Nah ini bedanya, saya teringat sekali bahwa di dalam salah satu bidang ilmu peradaban itu sebenarnya perbedaan dari bangsa yang mempunyai peradaban besar dan bangsa yang masih memulai peradabannya itu lebih kepada warisan. Ketika sebuah bangsa itu dia punya warisan yang bisa diakses kemudian bisa dijadikan batu loncatan untuk ke depan, maka dia mempunyai modal yang itu sangat mahal, bahkan tidak bisa digali atau dicari gitu. Sehingga turas ini kita ibaratkan sebagai sesuatu modal kita untuk melangkah ke masa depan. Saya perhatikan gini, kita semuanya ini tentu sepakat bahwasanya Al-Quran dan hadis ini adalah sumber utama dalam sendi-sendi kehidupan kita gitu kan ya. Lah, kemudian cara kita untuk mengakses kepada sumber utama ini, karena kita berangkat dari awal, maka kita juga perlu tangga untuk mencapai ke sana. Ibarat kalau adik-adik kita lagi belajar sepeda itu kan dia pasti pakai bantuan, dia pakai belajar gitu. Lama-kelamaan dia nanti akan bisa berjalan sendiri. Lah, turas ini sebagai sebuah petunjuk bagi kita, sebagai sebuah tangga kita untuk mencapai kepada sumber tertinggi itu, dan kita nggak perlu mencari upaya yang dulu dilakukan oleh para ulama untuk memahami sebuah kedua sumber ini, tapi kita bisa mempelajari dari apa yang sudah dituliskan
dan kita mengambil buahnya. Jadi lebih kepada tangga gitu ya. Tangga. Nah, ini diksi tangga ini menarik sebenarnya, Cak. Karena kenapa menarik, saya jadi inget pendapatnya Dr. Muhammad Imaroh yang waktu itu kan beliau dalam salah satu kitabnya Nazarut Jadidah ila Turas al-Islami, beliau sempat menyinggung bahwa kematangan sebuah peradaban itu dilihat dari betapa jauh dan betapa dalam kesadaran orang-orang saat ini dengan warisan para pemikir terdahulu. Nah, ini kan bisa menjadi tangga untuk orang sekarang mencoba menangkap makna, spirit, dan pesan penting dari Al-Quran dan Sunnah tadi kan. Cuman yang tadi menarik, sebelum tangga itu kan sampai sempat nyinggung bahwa Turos itu acap kali dijadikan atau dianggap sebagai beban kemajuan, gitu Krom. Oke. Banyak kan, lu nyaksiin kayak gitu nggak? Benar. Belum perdebatan kemarin yang antara 3 tahun lalu antara Grand Imam Al-Azhar dengan Rektor Kairo itu kan kita bener-bener, ternyata Turos itu bukan sebatas kitab kuning, tapi ternyata Turos itu jadi semacam diskursus yang sangat heboh di dunia Arab, meskipun di Indonesia pernah nggak sih? Adem-adem aja kesannya sebagai orang Turos itu damai-damai aja gitu. Kira-kira Cak, ada berapa arus kecenderungan orang menyikapi Turos ya? Kalau sampean lihat, Cak. Nah, ini yang saya maksudkan di awal itu, kita di awal-awal di Indonesia dulu kita mempelajari kitab kuning atau kitab Turos itu kan kita damai gitu, maksudnya nggak ada problem itu, nggak ada gitu. Nah, kemudian ketika kita ada di sini, ya mungkin masih belum lama lah. Kalau saya mungkin di sini ya beberapa tahun kemudian muncullah perdebatan yang seolah-olah itu menjadi titik puncak, yang sebenarnya perdebatan ini jauh berlangsung bahkan berpuluh-puluh tahun sebelum tahun 2020 ya kalau nggak salah itu ya. Betul. Jadi dimulai dari tahun 80, 90, 2000 itu sebenarnya gejolak-gejolak untuk menuju ke arah tajdid. Jadi antitesisnya kejumudan itu adalah tajdid gitu kan ya. Nah, itu perdebatan itu sudah sangat kental dan seru. Kemudian pada titik puncaknya ketika Al-Azhar itu mengadakan sebuah konferensi internasional yang bertajukkan tentang Turos wa Tajdid, yaitu tradisi dan pembaharuan. Akhirnya bertemulah dua arus pemikiran besar yang ada di Mesir sendiri, yaitu arus Al-Azhar, kemudian juga arus Universitas Kairo. Dimana kalau kita boleh menyebut kedua arus ini sedang menuju ke arah yang sama dengan cara masing-masing. Sebenarnya titik berangkatnya kedua arus ini sama, yaitu bagaimana agar kondisi sekarang ini bisa lebih baik, terutama di kondisi di Timur Tengah atau di Arab. Sebagaimana kita tahu ya, bahwasanya kita di Arab ini dalam kondisi yang ya bisa dikatakan baik-baik, kemudian bisa dikatakan kurang baik, juga ada benernya gitu. Nah, sehingga dari sanalah kesadaran akan langkah ke lebih baik itu muncul. Nah, itu diwujudkan dalam pembahasan Turos ini. Perlukah kita itu masih memegangi Turos, atau kita sudah harus mencari sebuah inovasi baru dan membuang jauh-jauh Turos ini? Karena menurut sebagian pemikiran, Turos ini benar-benar jadi sebuah batu hambatan gitu loh. Seolah-olah Turos ini adalah produk berabad-abad yang lalu, tapi dipaksakan untuk digunakan sekarang. Ini cara berpikir yang masuk akal juga gitu kan ya. Benar. Iya kan, ibaratnya kalau sekarang kita udah pakai mobil gitu kan, kenapa kita harus pakai mungkin ya delman atau apa gitu kan. Nah, pada poros yang lain, yang hal ini diwakili oleh Al-Azhar, dalam menyikapi Turos ini kita bahkan tidak harus mengesampingkannya. Turos itu produk manusia, benar sekali. Lah, produk manusia ini kembali lagi, gimana kita menyikapinya? Kalau kita menyikapinya sebagai seorang yang skeptis, kita udah nggak percaya lagi, otomatis kita berpikiran akan membuang dia. Tapi kalau kita berpikiran bahwa ini adalah aset masa lalu, modal besar yang perlu kita sesuaikan dan kita perbaiki, kemudian kita selaraskan dengan masa sekarang, maka akan jadi sebuah modal besar yang itu bisa menghantarkan kepada perbaikan-perbaikan tadi. Jadi semacam dua sudut pandang. Saya awali dari dua sudut pandang ini agar memudahkan kita sebenarnya apa yang terjadi di perdebatan antara Turos dan Tajdid. Mereka punya niat yang bagus, yaitu ingin melangkah lebih jauh. Cuma cara untuk mencapai kepada puncaknya itu adalah yang satu menggunakan cara merawat Turos, mengembangkan Turos, yang hal ini bisa disebutkan bahwa ini diusung oleh Al-Azhar, dan satu poros yang lain, Turos ini sudah selesai, sesuatu yang sudah harus kita gantikan dengan yang lain.
Iya, iya. Itu sebenarnya berawal dari situ gitu kan. Oke. Berarti artinya ini kan, Cak, dua kecenderungan ini meskipun melalui jalan yang berbeda, tapi kan tujuan mereka sebenarnya sama, yaitu ingin meningkatkan kualitas keberislaman kita. Jadi sejauh mana ketika kita beragama juga selain merawat hubungan dengan Tuhan, kita juga mampu memberikan sumbangsi terhadap perubahan sosial. Tapi sebenarnya kalau saya lihat, Cak, kayak ini kalau misalkan kayak perdebatan antara Dr. Osman Hash dengan Grand Imam Al-Azhar, di situ kayak kalau kita sebagai seorang Azhari sebenarnya kita juga perlu menyadari bahwasannya keberadaan Al-Azhar yang sudah sekian lamanya kemudian disampaikan oleh Cak Hafiz tadi, sikap Al-Azhar, cara merawat turos, kemudian mengkontekstualisasikannya, tapi itu belum dilihat sebagai bentuk usaha yang barangkali dikatakan berhasil walaupun sedikit lah. Dan karena itu sampai muncul loh sanggahan dari orang Mesir sendiri yang mana itu diwakili oleh rektor Universitas Kairo. Kira-kira apakah ini bisa disebut langkah yang lambat, Cak, dengan cara yang tadi itu, atau emang caranya mesti begitu? Karena untuk memperbarui turos ada rambu-rambu yang perlu atau peranti-peranti yang perlu diindahkan. Kita nggak bisa asal mentajwid karena kan modelnya gitu, apalagi kita sebagai mahasiswa. Mahasiswa kan demen banget sama istilah-istilah yang jargonik gitu kan, tajwid berbaris. Nah, itu kan banyak sekali buku-buku itu. Tajdid itu kayak sesuatu yang ibarat kita itu, merdeka gitu kan ya. Tapi ini tajdid gitu. Terkait upaya Al-Azhar melestarikan turos tadi, Cak. Kayaknya atau kita bisa mungkin sebelum masuk ke situ nih ya. Gimana? Mungkin kita juga perlu melacak kali. Apa sih kira-kira keistimewaan turos itu? Kok sampai-sampai ini Al-Azhar itu begitu kekeh untuk mempertahankan pandangan keislaman kita sebagaimana pandangan para ulama yang tercantum di dalam turos itu. Memang apa keistimewaannya? Ataukah karena misalnya dulu waktu kita masih menjadi santri itu sering dengar kisah bahwa para ulama zaman dulu itu ketika nulis turos itu sangat ikhlas sehingga di dalam turos itu penuh keberkahan. Contohnya misalnya kitab Jurumiyah itu, ya, yang mana Imam As-Sohan Haji ketika mengarang kitabnya itu dibuang ke sungai. Balik lagi. Iya, katanya ketika inkana kholison, kalau saya nih ikhlas ini nulis, ini nggak bakalan luntur ini kertasnya, tintanya nggak bakalan kesapu air. Atau dalam satu riwayat tadi dibuang, balik lagi, ternyata ada di meja makan. Atau memang sebenarnya bukan semata-mata keberkahan itu, tapi ada nilai plus di dalam turos itu, sehingga Al-Azhar itu jadi pionir utama gitu. Iya, ini menarik ya. Kita harus objektif ketika kita itu membela atau kita setuju, kita harus objektif. Apa yang benar-benar keistimewaan apa yang terkandung gitu kan ya. Gini, makanya menariknya gini. Turos itu sebenarnya kalau saya mengklasifikasikan secara garis besar ada dua, yaitu ada metodologi, ada metodenya, kemudian ada hasil dari metode itu. Itu semuanya terangkum dalam fisik bernamakan turos itu. Nah, problem-problem yang terjadi di masa lalu, kemudian ada penyelesaiannya di dalam kitab turos itu terdiri dari dua unsur, yaitu metodologi ulama dalam memberikan responnya, terus kemudian hasil dari metodologi itu yang akhirnya menjadi jawaban. Nah, di sini pertama yang perlu kita pahami itu turos itu kita tidak akan berhenti kepada turos karena itu merupakan rujukan utama, tidak. Tapi turos itu adalah sesuatu yang mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita itu berpikir, bagaimana cara kita itu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Kita contohkan dalam ilmu yang akrab dengan kita ada fikih, ada usul fikih gitu kan. Kalau fikih itu dia adalah produk jadinya, tapi kalau usul fikih adalah metodologi dalam menghasilkan proses memasaknya. Nah, sehingga kita melihat turos itu sebagai metodologi yang digunakan para ulama yang ini kita tiru dalam menjawab problematika. Adapun permasalahan yang dulu ada kemudian sekarang itu sudah tidak ada, maka dalam hal ini kita tidak bisa untuk membawa masa lalu kepada masa sekarang gitu. Tapi yang kita cari adalah esensi bagaimana cara berpikirnya gitu kan. Cara berpikir turos. Nah, gitu. Kita kan kalau saya pernah teringat ya salah satu guru kita di sini bahwasanya ada seorang mufti di Spanyol, di Cordoba pada masa lalu, dia itu dalam memberikan fatwanya dia sering membaca kitab
Alkitabnya Imam Sibawayh. Padahal apa hubungannya gitu? Alkitab dengan fatwa gitu kan ya. Fikih Fikih sama dengan bahasa. Bahasa makanya. Itu nggak ada. Kalau kita berpikir secara sekilas tentang tema dari dua permasalahan ini sangat berbeda. Cuma dari cara Imam Sibawayh itu merumuskan kaidah-kaidah nahwunya, menyarikan ilmu-ilmu dari gurunya, dari Al-Asmu'i itu, cara berpikir itulah yang digunakan seorang mufti ini untuk menyikapi permasalahan dan menjawabnya. Ini yang saya rasa sesuatu yang mungkin acap kali absen dari benak para orang-orang yang mengerti turos. Seolah-olah turos itu adalah semuanya ini tidak penting dan nggak relevan. Ya, padahal Al-Azhar sendiri ketika dia merawat turos, Al-Azhar juga mengkampanyekan semacam adagium al-ittiba'u fi manahijihim duna masailihim. Nah. Sebagaimana tadi disampaikan sama Cak Hafiz, bahwasanya turos itu yang perlu kita lihat jangan sebatas masalah-masalahnya, Jan. Tapi ada manahij di sana, ada metodologi berpikirnya. Ada metodologi berpikir. Nah, ini yang barangkali nggak dilihat sama orang-orang yang menafikan peran itu tadi ya. Iya, menarik. Nah, kemudian dari sini kita semua sudah di Azhar ya. Sebenarnya kalau kita teliti, Al-Azhar itu dengan berbagai macam jurusan dan ilmu yang diajarkan itu secara garis besar mempunyai dua jenis keilmuan. Yang pertama adalah keilmuan wasail atau apa bahasanya, yaitu keilmuan yang membantu perangkat keilmuan. Yang kedua adalah ilmu maqasid, yaitu bagaimana perangkat ini dipraktekkan ke dalam ilmu itu. Nah, Al-Azhar itu apalagi di akhir-akhir ini kembali kepada turos, misalnya kayak di muqarrar atau di diktat kami di S2 asalnya menggunakan beberapa kitab menggunakan tulisan doktor atau diktat, kemudian dikembalikan lagi kepada turos gitu kan. Dan juga ini berlaku untuk yang lain, dan ini koror dari Grenseh pada 2-3 tahun terakhir ini. Itu sebenarnya gini, Al-Azhar itu ingin membuat santri-santrinya atau murid-muridnya agar mereka itu menjadi orang-orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu alat itu. Artinya ilmu-ilmu wasail atau ilmu perangkat itu kalau semakin itu dikuasai dengan baik, maka ketika dia mengeksekusi atau mempraktekkan ke dalam ilmu maqasid, dalam hal ini adalah Al-Quran, hadis, dan para ilmu-ilmu yang lain kayak fikih dan tauhid, mereka akan bisa pertama memahami dengan benar, kedua bisa mengkontekstualisasikan dengan tepat pada era sekarang ini. Iya. Jadi poinnya itu kita sama sebenarnya, kegelisahan kita itu kita ingin selangkah lebih maju bermodalkan turos yang ada. Kemudian teman-teman kita atau orang-orang di luar sana yang tadi terkesan menafikan turos juga sama, ingin melangkah kepada hal yang maju. Cuma cara kita melangkah itu adalah dengan cara para ulama dulu melangkah. Jadi kalau para dulu ulama turos itu kan bukan hal yang satu ya, tapi banyak ya, dari abad 1, 2, 3, dan semuanya berbeda gitu loh. Kalau dipikir turos itu jumud, nggak mungkin. Karena turos abad pertama beda dengan abad kelima. Arisalah Imam Syafi'i beda dengan Mustasna Imam Ghazali, beda dengan Jamul Jawabannya Imam Subki. Jadi sebenarnya terus berkembang gitu ya. Nah, para ulama kita itu mengajarkan gini loh caranya berdinamika. Kamu itu bisa berdinamika tapi dengan mempunyai bekal-bekal yang matang. Kalian harus mempunyai bekal yang matang ini nanti agar hasil dari apa yang kalian telurkan itu mempunyai adalah sesuatu yang solutif, bukan sesuatu yang malah merusak segala-galanya gitu kan. Jadi konsentrasi aja di situ. Saya membacanya gitu. Makanya ketika kami ini atau mungkin teman-teman nanti akan lanjut di sini kemudian bisa merasakan di yang selanjutnya magister atau doktoral, kecakapan seorang pelajar itu dilihat seberapa dia menguasai terhadap ilmu-ilmu perangkat tadi itu. Kita belajar lagi gimana usul fikih, gimana ilmu usul hadis, kemudian ada usul lughah, yang kemudian semua itu akan dipakai untuk merespon masalah-masalah yang ada. Ini titik perbedaan antara orang yang jargonnya tajdid sama orang yang diam-diam aja santai tapi dia itu berproses. Al-Azhar santai, dia nggak terburu-buru ingin tajdid karena emang tiap hari dia udah menuju ke sana. Justru malah sebagaimana yang dikatakan ya oleh Dr. Hasan Syafi'i, saya bawakan kitab ini beliau di Qaulun fi Tajdid ini ya. Ini beliau itu sebagaimana para ulama Azhar yang lain mengatakan bahwasanya justru orang yang paling gembor dalam tajdid itu orang yang agak kosong dalam bidang ini. Karena seolah-olah tajdid itu adalah sebagaimana kita itu mau rihlah ke Alexandria gitu kan. Kita kapan berangkat kemudian kita besok langsung eksekusi. Enggak sederhana itu. Ada bekal-bekalnya, dan itu saya rasa itu adalah sesuatu yang naluri gitu ya, atau sesuatu yang normal. Orang mau bikin perubahan dia pasti mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Saya kira itu lebih kepada gimana Azhar itu
menyikapi Turos? Gimana untuk Bener, melangkah kepada hal yang lebih maju? Dari tadi ini berarti Cak, artinya kan Al-Azhar tuh secara sadar benar-benar menyadari bahwa hazanah pemikiran Turas itu ya jelas ada kurangnya. Iya. Dan mesti ditata. Tapi yang perlu menata ini kan yang Orang- ahli, Nah, orang yang ahli. itu di sinilah perbedaan gitu ya. Jadi bukan semangat mentajrid, di satu sisi dia malah kagak punya Gak punya bekal. perangkatnya atau Nah, bekal tadi. Iya, Kayak benar-benar. gitu. Iya ya. Di sisi lain untuk apa? Menyongsong modernitas gitu. Menyongsong modernitas itu Al-Azhar sendiri juga artinya punya perangkat gini. Tadi bagaimana kita berpegang pada manhaj Turos yang mana itu sesuai dengan kalau bahasanya Thaha Abdurrahman dan lain huwiyahnya orang Nah, Islam, iya. identitasnya orang Islam yang ada di Turos, tapi nggak mengikuti hasil pemikirannya, tapi Iya, kita iya. ngikuti manhajnya, Manhajnya, itu iya. supaya sesuai dengan huwiyah orang Islam Orang itu. Islam, ya. Dan saya jadi ingat juga tuh perkataannya Gramsci itu pas lagi di muktamar. Yang debat itu? Iya, debat. Ah. Bilang ke rektor Usman Husi itu, kata Gramsci bilang, kalau ente ninggalin terus namanya bukan tajdid, tapi itu namanya tabdid. Ya, malah lebih kepada Meninggalkan, menghancurkan. Ya, renovasi rumah jangan dihancurin dulu rumahnya. Iya. Kan gitu. Nah, ini gini, agar kita nggak terlalu melangit dalam idealisme, tapi kita nggak ada prakteknya gitu kan Iya, ya. Betul. Sebenarnya apa praktek dari tajdidnya Azhar terhadap Nah, iya. masalah-masalah Turos gitu ya? Ini sebenarnya ada kaitannya dengan konteks keindonesiaan karena ini kita lagi ngomong tentang kenegaraan. Jadi gini, kalau selama ini kalau selama ini dituliskan bahwasanya negara itu ada dua, yaitu negara Islam dan negara non-Muslim. Oh. Itu banyak sekali di Turos itu kalau kita belajar di fikih terutama. Kemudian bentuk negara yang ideal itu gimana? Harus satu pemimpinnya, khilafah gitu kan. Kemudian nanti yang lainnya hanya sebagai gubernur wakilnya. Itu konsep utama seperti itu dalam kitab Turos. Kemudian sekarang ini prakteknya pertama untuk pembagian negara Islam dan non-Muslim itu dipertanyakan lagi seberapa efektif pembagian ini. Kemudian syarat bahwasanya negara itu harus satu payung khilafah. Seberapa eksisnya sekarang ini? Padahal sekarang negara udah berpencar-pencar, udah terbagi menjadi banyak. Nah, disinilah letak kontekstualisasi Turos itu. Pertama, Al-Azhar di dalam muktamarnya pada waktu tahun 2020 itu menyebutkan bahwasanya bentuk negara itu adalah sebuah bentuk yang murni urusan teknis. Artinya di dalam Islam itu tidak menyebutkan bentuk spesifik negara itu harus terdiri dari khalifah, kemudian ada rakyat, kemudian ada batas teritorial, tidak. Yang penting negara itu memenuhi unsur-unsur keadilan, kesetaraan, kemudian melindungi orang-orang yang lemah. Itu loh esensi. Nah, esensi inilah yang menjadi tolok ukur tentang pembentukan negara modern. Jadi menurut Al-Azhar nggak masalah negara itu mau, apalagi ini dalam pernyataan Gramsci sendiri ya, dalam salah satu acara beliau di televisi, beliau mengatakan negara itu bukan sesuatu yang baku, itu murni urusan ranah teknis. Sehingga gimana pun negara itu yang penting bisa mewujudkan inti-inti dari poin-poin yang tadi itu. Yang kedua, pembagian negara, apakah ada negara Islam dan non-Muslim, ini kembali lagi juga ditegaskan bahwa ini adalah sesuatu yang bukan aturan baku, tapi sesuai dengan keadaan yang berlaku zaman dahulu. Emang pada zaman itu, pada zaman di mana masih hukum barbar itu masih berlaku, siapa yang menang maka dia yang kuat. Ketika nggak ada perjanjian damai, maka antar negara itu berarti musuh gitu kan. Berbeda dengan sekarang, kita dengan peraturan atau kesepakatan di PBB mengatakan bahwa negara itu semuanya damai karena ada satu fakta perjanjian. Nah, seperti inilah gimana kita membaca Turos. Jadi Turos itu sesuatu produk masa lalu benar, kemudian kita sekarang hidup pada masa yang berbeda itu juga benar, tapi yang nggak benar adalah ketika kita mencampakkan semuanya. Karena pencampakan ini tidak akan memberikan solusi, justru malah kita itu ngulang dari awal lagi. Apa yang dibangun oleh generasi awal 1-2 abad yang lalu, kita mulai lagi dari awal. Ini akan menghambat kita sebenarnya. Betul. Tapi cara kita berinteraksi dengan Turos itulah yang kita pelajari di Al-Azhar. Dan ini cara ini, yaitu adalah membekali dengan ilmu perangkat tadi itu, kemudian dengan melihat Turos sebagai sesuatu yang solutif, bukan sesuatu yang menghambat.
problematis. Nah, Beban sejarah. Akhirnya kan yang masalah itu yang melihat, bukan barangnya gitu kan ya. Betul. Orang yang melihat ya, kalau dia melihat Turos sebagai masalah ya emang masalah, tapi buat dia gitu kan ya. Jangan ngajak orang lain gitu loh. Jadi masalah gitu. Jadi lebih ke situ ya. Nah, benar. kenapa kita ngikutin manhaj ulama Turos? Karena mereka itu telah terbukti mampu menjawab tantangan zamannya. Di zamannya kayak gitu. Dalam artian gini, Gaca. Coba saya sederhanakan ya. Misalnya dalam kita ngambil contoh khilafah tadi gitu. Para ulama merumuskan konsep khilafah dalam politik Islam itu adalah untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, kan gitu ya, kebebasan dalam beragama misalnya gitu. Nah, tapi misalnya zaman sekarang konsep khilafah itu udah nggak relevan, artinya sah-sah saja untuk ditinggalkan. Yang penting tujuan dari menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan dalam beragama itu tetap bisa terpenuhi. Nah, gitu ya. Itu apa yang diungkapkan oleh Bung Ikram ini emang seperti itu. Jadi istilahnya gini, ada kaidah itu kita an-nuzul ilal waqi'il adna. Kalau kita nggak bisa idealis, kita harus realistis. Emang bener ya, bahwasanya Rasulullah itu membawa kita untuk bersatu dalam hal ini, satu kepemimpinan gitu. Tapi kalau keadaan sudah demikian ini, kita menuju kepada satu kepemimpinan itu justru akan menghilangkan hal-hal yang besar yang lainnya. Ibaratnya gini, kita mau menyatukan Arab ini dalam satu wadah, tapi kita pada saat yang sama justru akan mengobarkan perang yang itu menjadi maqasiduddin yang pertama, yaitu hifdzun nafas gitu kan. Nah, jadi sebenarnya upaya-upaya itu kita terapkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan ini disinggung juga oleh Gerencet dalam salah satu acara beliau. Untuk menyikapi khilafah itu sendiri, kita nggak bisa terlalu utopia, kita ingin mau kembali ke masa lalu, nggak bisa. Karena kenyataan sekarang itu udah nggak seperti yang saat itu dulu. Tapi apa yang kita bisa, dan ulama dari dulu itu negosiasinya dengan kenyataan seperti itu. Saya kalau melihat ya, kritikan orang terhadap Turos kenapa kok sekarang nggak relevan, dia itu nggak membedakan antara fikih dengan fatwa. Kalau fikih itu adalah produk yang tidak mengenal waktu, artinya kayak undang-undang itu akan berlaku bagi siapapun dimanapun. Tapi pada beberapa kasus ada penyesuaian. Hukum awalnya demikian, tapi karena kita melihat realita yang ada, maka akan jadi demikian yang lain gitu. Nah ini yang bisa kayak gini orang yang mempelajari Turos gitu loh. Kalau dia nggak mempelajari, kemudian menganggap Turos itu adalah sesuatu yang menghambat, terus ya karena dia tahunya itu, maka nggak jadi masalah gitu kan. Akhirnya di situ. Nah ini kan udah ini banget ya, mantep banget ya, karena kita dari tadi ngebahas Al-Azhar, dan Al-Azhar benar-benar terbukti telah mampu menjaga nilai-nilai yang ada di dalam Turos tadi, ditransformasikan untuk menjawab tantangan keberislaman kita masa kini. Itu terbukti lah. Grense itu kalau kita lihat diplomasi kemana aja tuh Grense? Mana tuh? Ke ini. Ketemu Vatikan. Ulamanya Vatikan. Paus Prancis. Marji'iyah utama. Iya kan, sumber utama gitu kan. Sangat sumber utamanya agama lain. Itu kan ingin menunjukkan bahwasannya orang Turos itu juga mampu menciptakan hidup yang berdampingan. Solutif dia juga. Dalam rangka mengusung at-tafaul al-hadori, sinergitas atau koeksistensi peradaban. Kan kayak gitu kan, Cak? Dan kalau di Indonesia sendiri gimana, Cak? Kenapa saya tarik ke Indonesia? Karena menarik juga kalau misalnya hazanah pesantren itu juga bisa memandu gejolak realitas yang ada di Indonesia. Contohnya gini, Cak. Misalkan kan ini soal pengajaran yang ada di pondok pesantren lah. Barangkali untuk melakukan tajdid terus itu terlalu jauh, tapi kita mulai tajdid cara pengajarannya aja dulu. Barangkali gini, Cak. Kan ada nih di salah satu ibarat di dalam kitab fikih, yumna'u al-baulu tahta syajarah al-muthnirah. Gitu kan? Wa fidzil am. Ini kan contohnya begini kan? Dilarang buang air kecil di bawah pohon berbuah. Nah, kenapa kok guru-guru di pesantren ini sebagaimana yang saya rasakan dulu, itu hanya membataskan contohnya hanya di situ aja. Padahal kan di situ kalau kita lihat lebih dalam, masuk kepada nilai yang diusung dari ibarat pendek tadi adalah spirit ekologis. Sehingga kan kita bisa pertemukan dengan budaya konsumerisme yang ada di Indonesia terkait penebangan hutan di mana-mana. Itu kan juga bisa kan? Karena buang air kecil aja itu merusak pohon, apalagi kita bikin hutan gundul kan? Hal-hal yang kayak gini ya. Aduh, siapa itu? Makanya itu ntar lu jadi orang. Dan satu lagi kan kayak Baiul Goror. Ini juga ada semacam kegelisahan Baiul Goror di Fathul Qorib misalkan. Contohnya Baius Samak Filma. Contoh Baiul Goror itu jual ikan di air.
terus Bayu Thoir Di fil hawa, ya. di langit. Ini kan udah nggak kita temuin di sini. Kalau kita ngasih contoh yang serupa kan zolim. Iya, iya, Artinya iya. kita ngikutin realitas yang ada di zaman dulu. Iya, Padahal kan Baiul Gharar itu kan latabi malaisa indak, Iya. itu bisa erat kaitannya dengan spirit perlindungan konsumen barangkali. Iya, iya, Nah, benar, saya iya. kira Iya. hal-hal kayak gini yang perlu sering dilakukan oleh orang-orang pesantren supaya hazanah keilmuan pesantren yang begitu kaya mampu membantu gejolak realitas tadi. Sehingga inferioritas kita sebagai bangsa timur itu pelan-pelan akan mulai tercerabut dan kita jadi gagah. Kayak Iya, gitu, iya. barangkali kayak gitu. Iya benar. Jadi contohnya lebih modern dikit ya. Iya, contohnya. Misalnya apa? Pinjol. Baiul Gharar ngomonginnya Bisa pinjol. juga, makanya. Seolah-olah Judi online. maka itu kan hal-hal yang kita temui tiap hari gitu kan. Iya, iya. Dan harusnya itu menjadi apa yang jadi contoh atau apa yang jadi bahan pengajaran gitu kan ya. Memang benar ya bahwasanya kontekstualisasi itu sesuatu yang menjadi keniscayaan. Meskipun kita itu bacanya Fathul Qorib, tapi otak kita juga harus dinaikkan gitu kan ya. Sehingga apa yang dulu diwariskan itu bisa kita sesuaikan. Nah, dalam hal ini saya teringat sekali salah satu kisah yang disampaikan oleh almarhum Kiai Dimyati Rois ya. Tentu ini sudah nggak asing bagi teman-teman. Beliau adalah salah satu tokoh Kiai nasional kita. Beliau itu mengisahkan gimana kemampuan para ulama kita dalam menjawab problem yang ada dengan menggunakan turos. Nah, suatu ketika pada tahun 49 ketika ada perjanjian Linggarjati yang menyatakan bahwa Belanda harus angkat kaki dari Irian Barat. Iya. Ternyata dari tahun 48 sampai 53 itu Belanda masih ada di sana. Dan waktu itu presiden masih Bung Karno kan ya. Iya. Beliau konsultasi dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Bung Karno. Iya. Yang konsultasi ke Dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Karena emang Kiai Abdul Wahab itu beliau alim fakih dan beliau bisa hadir dalam problem masyarakat kenegaraan juga waktu itu. Ditanya oleh Bung Karno itu, bagaimana Kiai hukum Islam mengenai orang yang masih berada di negara kita padahal perjanjian sudah menyatakan dia harus angkat kaki. Kiai Abdullah Hasbullah menjawab, itu disebut ghasab gitu kan. Gosok nih. Gosok. Apa gosok itu Kiai gitu kan? Bung Karno. Gosok itu menurut kitab Al-Bajuri ala Fathul Qorib adalah Akhdul malil ghair. Iya, akhdhu malil ghair bi ghairil istihqaq. Yaitu dia menguasai sesuatu tanpa ada hak atas barang itu. Dijawab dengan menggunakan Al-Bajuri ala Fathul Qorib. Tapi ini kontekstualisasinya yang mantap Iya. nih. Gimana nih? Gimana? Lah kemudian lalu Kiai, bagaimana sikap kita terhadap orang yang melakukan tindakan tersebut kepada negara kita? Jawabnya Kiai Abdul Wahab, harus diambil. Tapi sebelum diambil secara paksa, harus dilakukan dengan cara perdamaian dahulu. Yaitu ada negosiasi, tidak langsung ambil paksa gitu kan. Oleh Bung Karno ditanyain gini, menurut insting Kiai, akankah mereka mau bernegosiasi dengan kita? Pasti tidak. Kata Kiai Abdul Wahab itu. Baru naik ke solusi selanjutnya. Tapi beliau tetap menyuruh untuk negosiasi. Akhirnya Bung Karno mengirim salah satu utusannya Dr. Subandrio untuk pergi ke Den Haag, bertemu dengan Royen yang waktu itu sebelumnya perjanjian Rum-Royen, sekarang Subandrio dan Royen gitu. Di sana negosiasi untuk mengembalikan Papua Barat. Benar, ternyata ditolak, tidak membuahkan hasil. Kemudian Bung Karno menghabarkan lagi kepada Kiai Wahab, Kiai, benar kata Anda bahwasanya mereka tidak menerima perdamaian ini. Lalu kira-kira cara apa yang bisa dilakukan kalau menurut hukum Islam? Kiai Wahab menjawab, menurut Bujairimi alal ikna. Terus lagi nih. Terus lagi. Yuk khadhu kohron, diambil dengan cara paksa. Akhirnya tercetuslah Trikora, pembebasan Irian Barat. Jadi itu loh Proses ya, yang dikatakan, yang katanya ini sudah berabad-abad yang lalu kemudian harus ditinggalkan, itu menyelesaikan masalah kita. Betul. Ya pasti dalam upaya Trikora ini Bung Karno tidak hanya semata-mata karena fatwanya Kiai Abdul Wahab, tidak, tapi Kiai Abdul Wahab itu juga punya peran dalam menentukan, mengambil sikap. Nah ini loh sebenarnya yang diajarkan, inspirasi seperti inilah yang diajarkan dan terbukti bisa menyelesaikan Betul. hal besar. Satu lagi,
ketika Bung Karno ini menjadi presiden, padahal syarat menjadi presiden itu dia pertama harus mujtahid, dia harus orang yang cakap, dari nasab Quraisy dan seterusnya. Sulit nemuin. Nah, yang itu nggak ada dalam diri Bung Karno. Sekarang pertaruhannya dua, antara kita mengakui kepemimpinan Bung Karno tapi tidak memenuhi syarat, atau kita membela syarat itu dan mencari orang lain, pasti chaos dengan negara yang baru aja berdiri ini. Waliul amri. Waliul amri. Syaukah. Nah, akhirnya NU dengan beberapa ormas yang lain menginisiasi pelantikan Bung Karno ini sebagai tadi itu waliul amri ad-daruri. Kenapa kok ad-daruri? Karena dia itu tidak idealis, tidak ideal. Tapi dia harus dilaksanakan, harus dilantik, harus diakui karena emang tadi itu Islam itu tidak hanya idealis tapi juga realistis. An-nuzul ilal waqi'il adna tadi itu. Nah, ini loh. Jadi saya tuh heran. Turas di tempat kita tuh gak jadi problem, bro. Tapi begitu di sini kita ada perdebatan. Akhirnya saya curiga bahwasannya sebenarnya problem kita itu di mana sih? Di turosnya atau di masalah sosialnya? Sulukiyah kita, cara kita beragama gitu. Ternyata benar. Ketika saya membaca para tulisan-tulisan yang ingin meninggalkan turos sama sekali itu, dia titik awalnya dari mana coba? Dari kegelisahan masa sekarang ini. Di mana kegelisahan sekarang ini yang kita tahu di dunia Arab, kanan kiri perang semuanya, di Libya perang, di Sudan sekarang juga perang, di Israel apalagi udah dari dulu untuk Mesir menang gitu kan. Jadi agak pede. Itu. Kalau nggak menang lu nggak ada di mari ya. Nah, itu. Jadi kondisi seperti ini itu sesuatu yang kompleks, yang sangat rumit, tapi kok ada kesimpulan bahwasanya kondisi semacam ini disebabkan oleh turos. Nah. Dan itu ada, kalau teman-teman mau baca itu ada sekali, dan itu sesuatu yang kita patut aneh. Karena gini, sekarang coba kita lihat, kita perspektif kita dalam menyikapi kemunduran ya. Kita jangan selalu menjadikan penelitian literatur itu sebagai tolok ukur, tapi kita turun ke lapangan. Dalam hal ini kita banyak berutang jasa dengan senior kita di sini, Pak Mustafa Abdurrahman ya, yang menuliskan buku Mengapa Bangsa Arab Terpuruk ini. Di sini beliau melihat Sampai dapat persenan apa gimana Cak? di sini dapat tanda tangan. Oh, tanda tangan. Lumayan. Ya, gimana Cak? Karena membuka cakrawala baru, kita membaca sebuah fenomena itu nggak hanya dari teori, tapi dari kenyataan lapangan gimana sebenarnya. Nah, di sini disebutkan bahwa masalah yang sedemikian kompleks ini itu pertama karena faktor ekonomi. Bukan saja di negeri Timur Tengah ini negara yang kekeringan, tidak. Justru karena kekayaan itulah yang akhirnya membuat negara-negara lain itu ikut meramaikan kontestasi di sini ya. Dan hal-hal yang lain. Sama juga dengan yang disampaikan oleh Grenseh waktu perdebatan dengan Dr. Khusyid itu. Ketika beliau mengatakan bahwasanya problem kita itu sekarang adalah nasib bangsa kita itu ditentukan oleh tangan-tangan asing. Betul. Dan bahkan Grenseh, Cak, yang saya dengar, beliau menyikapi adanya perbedaan kalangan Islam sendiri antara arus tajrid dan arus turos sebagai masnu, desain. Iya. Dan kita nggak boleh muzayada ala turos, terlalu berlebihan menganggap turos itu sebagai beban kemajuan. Itu makanya itu kan pembacaan satu sisi. Seolah-olah semua itu problemnya turos, dan ada orang yang mempunyai tesis bahwasanya karena efek dari terlalu banyak turos itu akhirnya tafkir orang-orang sekarang itu jadi jumud, kemudian nggak berkembang, kemudian akhirnya menghambat semuanya. Itu kan dari satu sisi, padahal pada sisi yang lain masih banyak faktor. Jadi alasan untuk mengatakan turos itu menghambat itu sangat-sangat dini sekali gitu loh. Betul. Perlu banyak lagi ya pembacaan, pemandangan-pandangan umum. Toh gitu. orang yang pro turos pun sudah tahu hal-hal yang tidak cocok dan relevan untuk zaman sekarang. Seperti itu. Itu sudah kayak semacam rambu-rambu umum. Betul. Mana yang cocok dia pakai, mana yang kurang berarti tidak dipakai dulu. Ini nasihat seorang santri mau lulus kan gitu kan. Nah, iya itu. Khut masofa wada makadar wakulul umur ilakdar gitu. Ayo. Berarti kan artinya, Cak, sesegera mungkin kita tuh harus menyudahi perdebatan yang udah hampir 3 dekade ini terjadi antara arus pemikiran turos dengan arus tajrid. Sebenarnya tuh dua-duanya harus tinggal bareng aja, berjalan bareng. Berjalan beriringan. Lebih kepada skill gimana kita itu memadukan gitu kan ya. Cara berpikir kita kalau kita itu skeptis akhirnya ya akan nggak jadi solusi Kalau gitu kan. kita kebanyakan debat begini, berdialektika seperti ini yang tidak produktif, akhirnya bangsa barat mah ya tertawa aja. Ayo, Lanjutkan gitu aja. Ini yang kita nggak ingin terjadi di Indonesia. Perdebatan-perdebatan yang tidak menghasilkan apapun kecuali hanya sebagai ungkapan emosi karena punya masalah gitu kan. Kita di Indonesia itu
kita punya problem sendiri yang itu bukan problem di sini. Jadi jangan sampai membawa masalah di sini ke Indonesia. Gitu. Iya, betul. Kita harus berkembang gitu. Betul. Di sini kita cukup tahu, tapi untuk problem terkini kita harus atasi, dan itu saya kira kita lebih mampu untuk menjaga bangsa kita. Setuju. Gitu kan ya? Artinya apa, guys? Artinya Turos itu akan menjadi bermakna dan menjadi instrumen penting membawa umat Islam menuju kemajuan, tergantung siapa yang memakai dan siapa yang melihatnya dan siapa yang memasaknya. Kalau misalnya dia kurang gitu, kata orang Jakarta kurang, otomatis Turos hanya jadi monumen yang diem dong gitu, nggak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau yang melakukan dan memasaknya adalah sosok yang benar-benar mumpuni, menguasai ilmu wasail dan mampu menangkap denyut nadi realitas yang ada, tentu Turos akan menjadi instrumen penting itu tadi, Caya. Itu. Kayak gitu. Sip. Artinya mungkin ini aja, nanti kalau rame kita lanjutkan pembahasan. Karena belum edisi banyak hal yang masih perlu kita obrolkan banyak ini benernya. Tapi banyak banget itu ya. Ini udah siap banget sebenarnya. Makanya. Di rumah jangan-jangan masih ada lagi, Cak. Kayaknya gitu. Ibnu Khaldun masih ada yang belum dikeluarkan juga tadi. Karena ini ya gitu lah. Insya Allah lah nanti bisa. Insya Allah Madilog semakin produktif. Terima kasih Cak Api Sama-sama. sudah main ke rumah kita bersama. Ayo. NU Mesir. Dan itu kenapa Al Azhar kok masih dianggap jadi majelis taklim, itu gimana itu? Nah, itu kayaknya pantas untuk kita Perbincangan selanjutnya. lagi. Siap. Terima kasih teman-teman. Selamat menonton. Salam Madilog, mari berdialog.